Assalamualaikum. Hai semuanya. This is my COVID journey day 6. Tanggal 20 Juni tahun 2021. Ini adalah hari ke-6 setelah saya dinyatakan positif terkonfirmasi terpapar COVID-19. Sebelum saya mulai catatannya, jangan lupa ya, tetap jaga protokol kesehatan, termasuk bila pada akhirnya karena banyak perlu proses online, harus belanja secara online. Jangan lupa bahwa kalaupun misalkan harus bepergian, terutama kalau pakai kendaraan umum, tolong jaga jarak. Terus kalau terpaksa harus beli barang online pakai delivery, tetap ada prokes. Kalau bisa disemprot dulu kalau datang. Terus saat menerima barang tetap maskernya dipakai ya. Apalagi kalau kita perlu berbincang dengan teman atau rekan kerja, tetangga atau siapapun, tetap maskernya dipakai, jaraknya dijaga, tetap jaga protokol kesehatan. 3M plus 2M. Karena dengan demikian kita menjaga diri kita sambil menjaga orang lain. Itu bentuk tanggung jawab kita sebagai bagian dari masyarakat. Yang dilakukan hari ini apa? Seperti biasa kalau pagi morning routine, jadi cek suhu, cek saturasi oksigen, ini dilakukan setiap beberapa jam sekali. Olahraga ringan, minum air segelas. Terus karena memang ini hari Minggu, nggak ada hal lain yang juga dilakukan, olahraga lagi, ya lumayan lah. Terus siap-siap yang masak, beberes. Jadi karena saya menyiapkan makanan sendiri, ya yuk masak. Hari ini saya nggak bikin bubur ya, saya bikinnya nasi goreng. Paginya bikin nasi goreng. Terus karena kemarin dibawain tomat, jadi saya makan kembali makanan saya masa kecil. Jadi tomatnya dipotongin, dikasih gula sedikit. Enak banget rasanya ternyata. Nyetrika karena akhirnya jemuran saya kering setelah kemarin siang ke sorenya hujan. Terus juga jemur lagi. Terus karena ada matahari saya berjemur. Sambil sedikit olahraga lah ya. Lalu sebagai anggota KHH, Klub Hayu Hejo, ternyata saya KHH sekali. Dimanapun, apapun, isoman sekalipun, tidak bisa jadi alasan untuk tidak memilah sampah. Jadi sampah dapurnya tetap saya pisahin, saya kumpulin. Kebetulan ada pot kosong di depan yang pada akhirnya jadi mati karena kita nggak tinggal di sini lama. Ya, selalu bisa sih ya sama usaha. Jadi sisa-sisa motongin sayur dan lain sebagainya, sisa buah, itu saya buang dulu di sana. Alhamdulillah karena ini tempatnya lumayan tinggi, jadi nggak ada serangga atau apa gitu. Jadi rencananya si pot itu mau kita revitalisasi lagi tanahnya, supaya bisa diisi ulang sama pohon yang mungkin harus dipertimbangkan ya, pohonnya apa gitu, sehingga bisa dirawat dengan baik dan benar gitu. Sesuai dengan kondisi saat ini yang emang jarang ditempatin juga. Tapi saya harap sih sisa sampah dapur itu bisa merevitalisasi dulu tanahnya, jadi pupuk dulu, jadi mungkin sekitar sebulan kali ya, akan kita tinggal sambil sesekali tetap disiram supaya tanahnya tetap lembab. Nah, lalu menguras akuarium. Jadi di sini saya punya teman, temennya tuh ikannya anak saya yang ketika dia kuliah di Jogja, di UGM, dia tuh sempat punya ikan. Jadi kemarin ketika barang-barangnya dibawa, termasuk si ikan dibawa. Karena pernah juga nginep di sini, jadi kita sebenarnya punya akuarium. Jenisnya itu namanya Black Ghost
knife fish. Jadi black ghost yang seperti pisau yang warnanya hitam gitu. Katanya sih ini aslinya di sekitar Afrika ya. Dan ini dinamain loh, namanya Bobby. So this is Bobby the fish. Ini karena bingung gimana cara ngurasnya, karena kelihatan banget itu akuarium tuh udah kotor gitu loh. Jadi saya menguras dalam keadaan Bobby ada di dalam. Jadi saya pretelin dulu satu-satu. Pertama saya ambil dulu yang hiasan ininya, hiasan akuariumnya, disikat dulu. Terus udah gitu saya copotin satu-satu bagian bagian pompa airnya, penyaringnya. Bobbynya masih di dalam. Terus terakhir saya bersihin kacanya, lalu saya keluarin airnya gitu dengan Bobby ada di dalam. Terus saya isi ulang, ganti setiap setengah jam seperti itu sampai benar-benar bersih. Karena walaupun gimana dia teman ngomong saya selama seminggu ini. Mungkin gila ya, tapi ngomong sama. At least I have someone to talk to, even though it is a fish, okay? So, I'm safe by Bobby anyway. Terus maraton nonton drakor. Jadi, drakor yang saya tonton itu judulnya 18 Again. Itu 16 episode, tayang tahun 2020. Jadi, relatively masih baru lah ya. Ini, kenapa saya milih ini? Menariknya tuh karena ada pelajaran yang ternyata bisa saya dapat gitu loh, menurut saya. Ceritanya itu dia cerita soal sepasang suami istri yang namanya tuh Jung Da-jung dan Hong Dae-yung kalau nggak salah ya, Hong Dae-yung. Jadi mereka menikah muda, ada impian yang harus dilepaskan karena mereka memilih untuk jadi orang tua. Ada beberapa keinginan yang mungkin terpendam, tidak tersampaikan. Jadi ini ceritanya soal problematika sebuah keluarga gitu loh. Dan mereka punya anak kembar. Jadi ini related to the situation right now. Jadi kalau buat saya itu sangat bisa saya relasikan dengan kondisi sekarang. Dimana saat pandemi ini kan kita jadinya ngumpul tuh di rumah. Yang tadinya mungkin susah banget bisa ada momen dimana sama-sama, ini sepanjang hari sama-sama. Untuk beberapa pihak mungkin jadi agak sulit justru karena kebersamaan yang tidak biasa. Walaupun related to situation ini kalau di sini sih ya itu tadi gitu. Jadi kan kita lebih mengenal satu persatu orang-orang yang ada di rumah kan gitu, yang biasanya kita tidak segitu kenal. Oh, kita jadi tahu karena akhirnya lama di rumah bareng-bareng. Oh, si A tuh begini ternyata, ini tuh begini ternyata, ini tuh begini ternyata. Yang ini punya kebiasaan begini, yang ini punya kebiasaan begitu. Saya nggak bisa bilang bahwa saya orang tua yang baik. Tapi saya berusaha untuk jadi orang tua yang baik. Ya, for your information, jadi orang tua itu nggak ada sekolahnya ya. Karena nggak ada sekolahnya, maka ini adalah pelajaran sepanjang hayat gitu loh. You choose to be parent, so do parents gitu loh. Kalau buat saya pribadi, saya merasa sebagai orang tua, saya belajar lebih banyak dari anak saya. Bukan sebaliknya. Bukan anak saya belajar dari saya, tapi saya belajar dari mereka bagaimana menjadi orang tua, bagaimana harus bersikap sebagai orang tua, bagaimana walaupun saya orang tua tapi tetap bisa jadi teman buat anak-anak saya, bagaimana saya harus bisa setting myself up as a parent, bagaimana saya membentuk mereka jadi manusia yang mandiri bila suatu saat saya dan suami sebagai orang tuanya nggak ada atau harus melepas mereka sendiri. Jadi film itu banyak memberikan
kalau buat saya ya banyak memberikan pelajaran mengenai how parenting should be. Jadi sebagai orang tua tuh bukan orang tua yang cuma ngomel gitu, nyuruh doang. Lebih penting jadi teman ternyata. Well, at least saya merasa akhirnya ada juga yang sependapat sama saya. Dan satu hal lagi yang pelajaran penting dari film ini adalah as a partner, you need to communicate more to your partner. Jadi jangan sampai jadi masalah karena justru nggak dikomunikasikan gitu loh. Masalah itu muncul karena kurang komunikasinya. Sayang banget kan, apalagi kalau bareng-barengnya udah lama gitu. Jadi ya lumayan lah ya, 16 episode itu selesai, walaupun saya skip-skip, terus setiap ganti episode saya jalan dulu, ngapain dulu gitu. Karena kalau enggak, sayanya bisa bosen. Bosen juga tetap. Tapi asli film ini menarik banget. Terus theme songnya juga oke gitu. Walaupun ada yang kocaknya gitu, yang temennya itu yang ampun absurd banget. Tapi bagus lah. At least saya suka si ceritanya gitu loh. Dan yep, sekali lagi ini saya dapatnya dari film Kung Fu Panda. Salah satu film yang saya suka banget. Yang bilang tuh Master Oogway. Yesterday is history. Tomorrow is a mystery. But today is a gift. That's why it's called present. Jadi hari ini adalah hadiah. Setiap hari adalah hadiah. Hadiah kehidupan untuk Anda. Jadi cherish it. Coba untuk menghargai setiap hari yang Anda lalui. Mulai dengan pikiran positif dan hati yang bersyukur. Sekian dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.